Are you alright? Yes, I'm fine, thanks. I didn't come here to irritate you. Well, you're beginning to. Now. Let's go now. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Career Opportunities. Film ini menceritakan terjebaknya seorang office boy bersama wanita cantik di sebuah supermarket. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jim yang sedang bekerja di sebuah klinik hewan. Di sana dia sedang membanggakan kemampuan finansialnya. Namun ternyata semua itu hanyalah hayalan saja. Karena yang sedang diajak ngobrol olehnya hanyalah sekumpulan anjing yang berada di sana. Setelah itu datanglah pemilik klinik ke sana sambil melemparkan barang-barang milik Jim. Ternyata pada saat itu, pemilik klinik tersebut langsung memecat Jim dari pekerjaannya. Namun, walaupun Jim dipecat, dia masih saja terus membicarakan hal-hal yang tidak benar. Dan salah satunya dia juga meracuni pikiran anak-anak kecil dengan menceritakan harta yang dimilikinya. Suatu hari, saat Jim sedang di sebuah pom bensin, dia tidak sengaja saling tatap dengan seorang gadis cantik yang menggunakan sebuah mobil mewah yang bernama Josie. Beruntungnya, gadis itu merespon senyuman yang diberikan oleh Jim. Akan tetapi tiba-tiba saja ayahnya datang dan memarahinya karena mengetahui kalau Jim kembali dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu ketika sedang makan malam, Jim disudutkan oleh keluarganya karena tidak becus dalam bekerja. Dia juga digambarkan sebagai seorang pemuda yang suka berbohong dan dianggap tidak serius oleh mereka semua. Pada suatu hari, ayahnya memaksa Jim untuk bekerja di sebuah supermarket. Karena itulah Jim dengan terpaksa harus mengikuti interview kerja tersebut. Di sana, supervisor perusahaan itu mengira kalau Jim melamar sebagai seorang manajer. Dan karena itulah, supervisor tersebut menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk Jim. Namun sialnya, baru saja menyetujui perjanjian tersebut, supervisor itu mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan akhirnya dia sadar kalau yang sebenarnya mendapatkan jabatan manajer bukanlah Jim, melainkan orang yang sedang berbicara di hadapannya sekarang hanyalah seorang pria yang sedang melamar sebagai office boy. Dan akhirnya impian Jim harus terhenti saat itu juga, ketika mendengar gajinya sebagai office boy sangatlah sedikit. No, he's right here with me now. I beg. I'm a little overpaid for night cleanup boy. What do you say, CD? Yeah. Dodge, James. There's the curl. Welcome to the target. Di sisi lain, terlihat Josie dan ayahnya yang sedang mengadakan sebuah rapat dengan rekan bisnisnya. Di sana, Josie yang malas bertemu dengan ayahnya masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Namun sayangnya, ayah Josie melihatnya dan langsung memanggilnya untuk menyapa para tamu di sana. Karena itulah, para rekan bisnis ayahnya merasa takjub dengan kecantikan dari Josie. Di sisi lain, terlihat dua perampok yang bernama Nestor dan Jill sedang mengintai korban mereka yang sedang bermesraan di dalam mobil. Tak perlu waktu lama, mobil korbannya berhasil berpindah ke tangan mereka berdua. Dan langsung mereka sembunyikan di suatu tempat. Di pagi hari terlihat Jim yang membuat kedua orang tuanya merasa kaget. Karena di hari pertamanya bekerja dia sudah memesan sebuah mobil limosin yang digunakan untuk mengantarkannya ke tempat kerja. Jim is so cool. Setelah itu, terlihat Josie yang sedang berada di supermarket mencoba mencuri beberapa barang dan disembunyikan di balik mantelnya. Di malam harinya, Jim diarahkan oleh seorang pria yang sepertinya seorang berandalan. Dia juga terkejut
ketika mengetahui kalau dirinya akan lembur seorang diri untuk membersihkan supermarket tersebut. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, Jim langsung mulai membersihkan supermarket itu seorang diri. I was employed for a brief period at Del Taco. I said you start with health and beauty, okay? Then you do your When the sun comes up, you turn off all the lights, you understand? Yeah, that's right. And you better stay out of the ladies' undergood. When I come back at 7, open up. I'll let you out. Kemudian, Jim mencoba untuk menghabiskan beberapa waktu yang tersisa untuk bermain-main di sana. Diawali dengan bermain mikrofon, ngemil, nonton, main golf, memainkan alat musik, nelpon orang tuanya, sampai memakai kostum dan bersepeda. The gifts. Honey. Hospital while trying to compensate her head. Anybody out there? I accepted you. Namun tiba-tiba saja, Jim dikejutkan dengan kemunculan Josie yang ada di hadapannya. Hal itu membuat Jim menabrak etalase sampai terjatuh. Josie yang melihatnya pun langsung menghampirinya dan menanyakan tentang keadaannya. Are you alright? Di sisi lain, terlihat Roger dan seorang polisi sedang mencari keberadaan Josie ke berbagai tempat. Padahal anaknya sedang berada dengan Jim. Kemudian Jim bertanya pada Josie, kenapa dia bisa berada di supermarket yang sudah tutup beberapa jam sebelumnya. Lalu Josie menjawab, kalau dia sebelumnya ketiduran di ruang ganti wanita saat sedang mencoba beberapa pakaian. Namun Jim tidak langsung mempercayainya dan beranggapan kalau ada suatu alasan lain di balik semua itu. Dan akhirnya Josie mengaku kalau dia kabur dari rumahnya. Dan itulah alasan sebenarnya yang membuat Josie berada di supermarket saat ini. Dia juga bersembunyi dari beberapa polisi. Karena itulah Jim berkata, kalau dia sangat senang dengan kehadiran Josie di sana. Dia merasa kalau Josie bisa menemaninya dikala dia bosan dalam pekerjaannya. Setelah itu mereka melakukan makan malam bersama dengan menggunakan bahan-bahan dan peralatan yang ada di dalam supermarket itu. Jim juga tidak mempedulikan apa yang akan terjadi setelahnya. Kini Jim hanya mementingkan kesenangannya bersama Josie. Namun anehnya, bualan Jim tidak membuat Josie ilfil sama sekali. Malahan, Josie merasa sangat kagum pada Jim, yang dia anggap sebagai seorang pria yang sangat polos. You might have the wrong information. I didn't mean to offend you. You're the town liar, right? I got plenty of time. Sure. But it's water over the dam now. Setelah itu terkuak sebuah fakta. Ternyata Jim dan juga Josie sebelumnya merupakan teman semasa SD sampai SMA. Josie pun menceritakan kalau kekayaan dan kenyamanan hidup yang membuat orang lain iri kepada dirinya hanyalah sebuah topeng dari perilaku buruk ayahnya kepada Josie. Dan ternyata kehidupan bersama ayahnya tidaklah berjalan lancar karena adanya sebuah kekerasan. Hal itu membuat Jim kaget karena wanita secantik Josie tidak dapat merasakan sebuah kebahagiaan. Pada saat itu juga Jim langsung berkata kalau dirinya akan menemani kemanapun Josie pergi. Dan Josie berkata kalau dia sudah membawa uang yang cukup banyak. Dan Jim tidak usah khawatir akan kehabisan uang. I see what you're getting at. $2,000. Wow. That's more than my house cost. You know, you didn't come to work to hear. Maybe if you had like a destination in mind, you know, that would make all the difference in the world. Capricious and carefree like yourself. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan polisi yang mengetuk pintu supermarket itu. Karena itulah Jim langsung menghampiri polisi itu untuk menyembunyikan keberadaan Josie. Akhirnya polisi itu percaya atas apa yang diberitahukan oleh Jim dan langsung kembali ke mobilnya. Polisi itu melaporkan kepada Roger kalau Josie tidak ada di sana. Setelah itu mereka berdua kembali melanjutkan kegiatan di dalam supermarket. Kali ini mereka bermain sepatu roda di sana. Namun ketika mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba saja datang Master dan juga Jill yang sengaja menyusup masuk ke dalam supermarket. Beruntungnya mereka berdua terjatuh ketika Jim dan Josie menabraknya. Lalu Jim dan Josie langsung bersembunyi di ruang ganti. Tanpa diduga, Jim sangat menyukai keadaan saat mereka berdua sedang bersembunyi. Dan akhirnya mereka berdua merasa kalau keadaan di sana sudah aman setelah Master dan Jill melewati tempat persembunyian mereka. Namun sialnya ketika mereka keluar,
Ternyata Master sudah menunggu mereka untuk keluar. Akhirnya Master dan Jill mulai mengintimidasi mereka berdua. Kemudian Jim dan Josie merencanakan sesuatu agar mereka bisa kabur dari dua penjahat itu. Mereka juga akhirnya menyempatkan diri untuk makan bersama dengan Jim yang mempunyai kuasa di dalam supermarket. Sedangkan Josie terlihat santai bermain kuda-kudaan sambil menunggu mereka semua selesai makan. Namun Josie kehabisan koin untuk bermain kuda-kudaan. Hal itu langsung membuat mereka bertiga segera mencari koin agar tontonan mereka bertiga tidak selesai begitu saja. Dan akhirnya keberuntungan berada di tangan Master. Setelah dirinya diajak oleh Josie untuk bermain kuda-kudaan. You are one good looking boy with trouble. Let's go now. Now. Good. Setelah itu kedua penjahat itu melanjutkan misinya dengan mencuri barang-barang yang ada di supermarket dan menganggap kalau saat itu adalah hari yang sangat indah. Kemudian Josie mulai melakukan misinya dengan mendekati Master yang terbuai oleh dirinya. Ketika Master dan Jill sedang lengah, Josie langsung memanfaatkannya dengan langsung menyalakan mobil dan melarikan diri dari sana. Di sisi lain, Jim langsung mempersiapkan sebuah senjata yang ada di sebuah ruangan. Dia juga menggunakan sebuah pengeras suara informasi supermarket untuk memancing kehadiran Master dan juga Jill. Dan akhirnya jebakan itu berhasil dilakukan dengan kedatangan mereka berdua dalam sekejap. Dan akhirnya Jim berhasil melakukan rencananya. Dan terlihat Josie yang hanya bisa menatapnya dengan sangat kagum. Setelah itu, Jim pamer kebahagiaannya kepada anak-anak yang sebelumnya selalu dia bohongi. Namun kali ini, semua yang dia lakukan bukanlah sebatas khayalan, melainkan sebuah kenyataan yang akan terus dia rasakan. Kemudian, film pun berakhir. Tetaplah menjadi diri kita sendiri, walaupun tidak disukai oleh banyak orang. Karena terkadang kekurangan kita akan diterima oleh seseorang yang tepat dan menghargai kita. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Career Opportunity. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.